saliwat banyak naonnya jalmi ya pas sedak nah hayang asup gua na edek naon kitunya kaheurin-heurin lamun edek ulin mah mending keneh ka laut atau nepi ka gunung tapi pan ieu mah lain bade ameng baraya tapi sejak ziarahna paktilas kapungkur para wali khususna Syekh Abdul Muhi panan di dieu tapana teh maleh mah saurna kitunya umroh atau nepi hajian oge ka Mekah jalurna teh lewat dieu kitunya ka romah nama jadi di lebet teh aya saurna jalan ka Mekah gitu baraya percanten teu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah bagi junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru-baru ini telah viral di media sosial bahwasanya ya kalau mau naik haji ya gak usah ke Mekah dan ke Arab Saudi karena ya, itu ada goa Safarwadi di Tasikmalaya atau Pamijahan ini ya bisa menembus ke Mekah dan dipercayai oleh masyarakat sekitar. Dan tentunya ini adalah suatu hal yang dusta ya. Kalau kayak gitu mana mungkin ya pemerintah ya negara kita melobi ya ke pemerintahan Arab Saudi untuk selalu menambah kuota jamaah ya haji Indonesia. Kalau bisa misalnya dari Goa Safarwadi ini ya bisa umroh atau bisa haji ya, yaitu dengan jalan kaki, nggak harus naik pesawat. Aneh tapi ya nyata di negara kita ya, padahal ya haji atau umroh ya merupakan syariat yang Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan, yaitu ke Mekah ya, ke Baitullah ya, bukan metodenya melalui ya goa. Dan ini adalah ya kepercayaan sebagian masyarakat yang masih ya percaya terhadap hal-hal yang mistis ya. Mana mungkin ya naik haji atau umroh ya melalui goa tiba-tiba sampai ke ya Baitullah. Ini adalah suatu kedustaan ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin." Allah berfirman dalam Quran surat Ali Imran, "Walillahi 'alan nasi hajjul bait," dan Allah telah menetapkan yaitu ibadah haji bagi manusia. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, bagi orang-orang yang mampu. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin, dan barang siapa yang mengingkari dan tidak percaya terhadap syariat Allah yaitu ibadah haji, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin, maka Allah Subhanahu wa taala maha kaya atas seluruh ya makhluk. Intinya ya kalau mau haji dan umroh ya harus ke Mekah, harus ke Baitullah. Tidak ada lagi ya umroh dan haji di Indonesia ya. Mana mungkin pemerintah melobi-lobi terus untuk menaikkan kuota jamaah haji yang ada di Indonesia ya, kalau ada misalnya pemijahan atau goa yang bisa diibadahi di sini ya. Ini adalah SDM yang harus diluruskan ya, yang masih rendah, dan juga kepercayaan masyarakat yang ya tidak masuk akal. Ya, mudah-mudahan kita cerdas dalam beragama ya. Tidak boleh ya mudah dibodoh-bodohi ya, terhadap hal-hal yang kiranya yang berkaitan dengan syariat Islam, apalagi berkaitan dengan ya ibadah haji ya, termasuk rukun Islam ya yang kelima. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ini mistis ya sebenarnya, mitos-mitos yang berkembang di masyarakat. Seringkali masyarakat itu mencari legitimasi terhadap keyakinannya atau legitimasi terhadap keinginannya. Di antara kita semua yakin bahwa umroh itu dianjurkan, kemudian haji diwajibkan. Kemudian dari keyakinan itu mereka punya keinginan. Nah, dari keinginan yang mungkin tak tercapai, apakah karena memang ekonomi terbatas,
kemudian juga ya antrian juga yang panjang kalau yang mau haji, sehingga masyarakat itu kadang-kadang mencari pembenaran, itu teori psikologinya ya. Nah, kemudian kita kalau kembali pada agama, tentu agama mengajarkan bahwa orang berangkat haji itu melewati hukum. Ada hukum agama dalam hal ini yang menjadi ketentuan dalam haji, ada hukum negara berangkatnya Indonesia ke Arab Saudi. Oleh karena itu, saya memastikan berdasarkan bacaan yang saya baca, dari informasi-informasi yang saya dapatkan, bahwa gua ini tidak akan pernah, tidak akan pernah, sekarang sudah tidak ya, tidak akan pernah juga sampai terowongannya ke Mekah itu. Apalagi nanti di Mekah ada hukum bagaimana datangnya warga negara. Jadi mitos yang tak faktual, kemudian mitos yang itu hanya hayalan, saya pikir masyarakat perlu disadarkan bahwa ini bukan tempat ibadah. Mungkin gua ini bisa dijadikan napak tilas yang dulu adalah ada sejarah bagaimana pendakwah datang khulwat, khulwat. Karena khulwat itu artinya menyendiri, tahannus dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin iya di tempat itu. Ada mungkin di situ-situ seperti ada gambar kopya, ada lorong-lorong yang menunjukkan bagaimana ada gambar-gambar simbol ibadah dan seterusnya. Itu mungkin iya, tetapi itu dijadikan sebagai budaya lokal, bagian dari khazanah Nusantara. Tetapi jangan sampai di tempat itu menjadi tempat ibadah. Karena sekarang kita tahannus itu tidak perlu ke gua. Tahannus itu cukup di dalam masjid dengan iktikaf, dengan baca Quran, dengan zikir dan seterusnya. Jadi ke gua itu cukuplah dulu-dulu. Dulu-dulu yang orang tahannus ke gua, sekarang tahannusnya di masjid saja. Oleh karena itu ini harus disikapi sebagai warisan budaya, kekayaan Nusantara, tapi jangan dijadikan tempat ibadah, apalagi diyakini akan tembus ke Mekah dan Madinah. Kalau ke situ katanya airnya mirip air Zam-Zam, kemudian dengan memasang topi batu berbentuk topi itu bisa cepat ke Mekah. Itu seperti apa? Menjelaskan atau memahamkan kepada masyarakat, Pak Kiai. Ini kewajiban kita semua, khususnya para tokoh agama. Pertama, jangan sampai mengeksploitasi keawaman masyarakat. Jangan sampai kita mengambil manfaat, apalagi ekonomi, dengan tujuan ekonomi, orang-orang yang ingin melaksanakan ibadah kemudian diselewengkan akidahnya. Saya berharap ini kita jujur dan kita semua harus meluruskan dengan hal ini. Kita perlu antisipasi ada pihak-pihak yang memanfaatkan. Tetapi pada saat yang bersamaan memang ada orang awam yang punya imajinasi, punya hayalan tentang pelaksanaan ibadah. Saya ingin sampaikan barokah itu adalah ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Tambahkan kebaikan dari wisata itu mungkin kita bisa tadabburul alam, memikirkan tentang kekuasaan Allah, bagaimana tanpa ada orang yang menciptakan, tapi zat yang menciptakan, sehingga ada gua seperti ini, lubang seperti ini, ada mulut. Itu kembalikan untuk kita mendekatkan diri pada Allah dan menguatkan tentang hakikat kekuasaan Allah untuk mengatur alam raya ini. Tapi jangan sampai berlebihan mencari barokah dengan cara umpamanya nyium-nyium batu di situ, nggak ada barokahnya gitu ya. Kalau air ya boleh saja air, tapi tidak mungkin sama air dengan air Zam-Zam. Oh, saya ngambil air karena air itu kan kalau kita bacakan sesuatu dan kita bisa manfaatkan juga boleh, tetapi itu ingat bahwa itu tetap dari Allah. Allah memberikan hukum kausalitas kepada air itu. Saat yang bersamaan air tidak mungkin bisa menyamakan pada air Zam-Zam, nggak mungkin gitu ya. Allah hanya menciptakan air Zam-Zam. Air situ adalah air biasa ciptaan Allah. Kalau toh mengambil air mau saya minum karena bersih, karena bening dan seterusnya, silahkan. Atau nanti airnya seperti air minum kita dibacakan sesuatu kemudian diminum. Baca-bacaannya itu baca-bacaan yang dari zikir, baca-bacaan dari Al-Quran, ya boleh-boleh saja. Tapi jangan sampai punya mitos hanya air itu yang dipakai untuk menyembuhkan, dipakai untuk menandingi air Zam-Zam. Tidak, tetap air Zam-Zam adalah air Zam-Zam. Karena air Zam-Zam itu dari Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya sudah diberikan ketentuan khusus, az-zamzamu lima syuribalah. Air Zam-Zam itu dipakai, diminum untuk mengobati apa saja yang kita niatkan atau kita tujukan dari minum air Zam-Zam itu. Jadi air Zam-Zam Allah ciptakan hanya satu di muka bumi ini, yang lain adalah air-air yang Allah ciptakan. Soal air mengandung barokah dibacakan iya, tetapi tidak berarti air itu bisa menandingi air Zam-Zam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.